Sebelum kamu menilai perang modern hanya dari potongan video di media sosial, dengarkan ini baik-baik. Jika kamu melewatkan video ini, besar kemungkinan kamu akan salah paham tentang bagaimana perang abad ke-21 sebenarnya bekerja. Siapa yang benar-benar siap menghadapinya, dan mengapa Rusia justru tampil sangat adaptif di medan perang modern. Ini bukan cerita hitam putih, ini adalah realitas perang Rusia-Ukraina yang jarang dibahas secara utuh. Dan di akhir video, kamu akan paham kenapa perang hari ini tidak lagi dimenangkan oleh senjata paling mahal, tetapi oleh strategi paling tahan lama. Konflik yang dikenal sebagai Perang Rusia-Ukraina bukan hanya soal perebutan wilayah. Ini adalah laboratorium perang modern terbesar di dunia saat ini. Banyak negara mengamati, tapi Rusia berada di dalam eksperimen itu sendiri. Rusia menyadari sejak awal bahwa perang modern bukan tentang pamer jet siluman setiap hari, melainkan tentang siapa yang mampu bertahan, beradaptasi, dan terus menekan lawan tanpa kehabisan sumber daya. Ketika banyak pihak masih berpikir kemenangan datang dari satu serangan besar, Rusia justru memilih pendekatan bertahap, disiplin, dan realistis. Inilah pola klasik Rusia yang diperbarui untuk abad ke-21. Banyak orang bertanya, mengapa Rusia begitu mengandalkan drone? Jawabannya sederhana, namun sering disalahartikan. Drone bukan tanda kelemahan, drone adalah tanda kecerdasan strategis. Di perang modern Ukraina, drone Rusia berfungsi sebagai mata, senjata, dan tekanan psikologis sekaligus. Drone jarak jauh digunakan untuk menguji dan menguras pertahanan udara lawan. Drone FPV digunakan untuk menyerang target bernilai tinggi dengan biaya sangat rendah. Drone pengintai memastikan artileri Rusia selalu menembak dengan data, bukan perkiraan. Ini bukan perang emosional, ini perang berbasis efisiensi. Dan inilah poin pentingnya. Setiap drone murah yang memaksa lawan mengaktifkan sistem pertahanan mahal adalah kemenangan ekonomi dalam perang atrisi. Rusia tidak hanya berperang di medan tempur, tetapi juga di ranah logistik dan industri. Kesalahan besar banyak analis adalah mengira Rusia tidak menggunakan jet generasi kelima atau sistem canggih karena tidak mampu. Justru sebaliknya, Rusia memahami bahwa senjata strategis adalah alat pengendali eskalasi, bukan mainan harian. Jet tempur siluman, rudal jarak jauh, dan sistem pertahanan Rusia berfungsi sebagai pagar batas. Mereka memastikan konflik tidak melompat ke level yang tak terkendali. Ini adalah kedewasaan militer yang jarang diapresiasi. Dalam perang modern, menahan diri seringkali sama pentingnya dengan menyerang. Jika kamu setuju bahwa analisis seperti ini jarang muncul di media, tekan tombol like sekarang agar algoritma tahu video seperti ini layak disebarkan. Perang atrisi perlahan berubah menjadi perang atrisi, dan disinilah sejarah Rusia berbicara. Rusia bukan negara yang dibangun untuk kemenangan instan, tetapi untuk ketahanan jangka panjang. Industri militernya menyesuaikan diri, produksi ditingkatkan, dan strategi diselaraskan dengan realitas medan perang. Dalam perang modern, yang kalah bukan yang kehilangan satu pertempuran, tetapi yang kehabisan kemampuan untuk melanjutkan perang. Rusia memahami ini sejak awal dan membangun pendekatan yang tidak bergantung pada satu kartu truf saja. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling berat, tapi paling penting. Korban perang modern tidak selalu terlihat dalam angka kematian besar seperti Perang Dunia. Di Ukraina, korban jatuh setiap hari, perlahan, konsisten, dan seringkali tak viral. Tentara hidup di bawah ancaman drone 24 jam. Tidak ada garis depan yang benar-benar aman. Tekanan mental menjadi senjata tak kasat mata. Banyak korban tidak mati di medan perang, tetapi pulang dengan trauma yang akan mereka bawa seumur hidup. Di sisi sipil, perang modern menghancurkan sistem kehidupan. Listrik, air, rumah sakit, dan sekolah menjadi target strategis. Ketika infrastruktur runtuh, korban tidak langsung bermunculan dalam statistik perang, tetapi dalam bentuk penyakit, kelaparan, dan generasi yang tumbuh tanpa stabilitas. Jika bagian ini membuka perspektif baru buat kamu, tulis pendapatmu di kolom komentar. Diskusi kalian adalah bahan bakar utama channel ini. Perang modern meninggalkan luka yang jauh melampaui medan tempur.
Massa dan amunisi aktif akan membunuh bertahun-tahun setelah perang usai. Anak-anak tumbuh dengan suara sirene dan drone sebagai latar masa kecil. Trauma menjadi warisan lintas generasi. Perang dulu menghancurkan tubuh, perang modern menghancurkan masa depan. Dan inilah ironi terbesar teknologi perang. Semakin presisi senjata, semakin luas dampak psikologis dan sosialnya. Namun di tengah semua ini, Rusia tetap menjalankan strateginya dengan disiplin, menjaga konflik tetap dalam kerangka yang bisa dikendalikan tanpa menyeret dunia ke perang global yang lebih besar. Ini bukan soal emosi, ini soal kalkulasi. Perang Ukraina mengajarkan satu pelajaran penting. Di abad ke-21, kekuatan sejati bukan soal seberapa sering senjata canggih digunakan, tetapi seberapa tepat strategi dijalankan. Rusia menunjukkan bahwa adaptasi, ketahanan, dan kesabaran strategis adalah senjata yang sama kuatnya dengan teknologi tinggi. Perang modern bukan soal siapa paling keras bersuara, tetapi siapa paling konsisten bertahan. Sekarang aku ingin tahu pendapat kamu. Apakah menurut kamu pendekatan Rusia ini akan menjadi cetak biru perang masa depan? Atau justru dunia akan mencari cara untuk menghentikan perang model seperti ini? Tulis opini kamu di komentar, karena sudut pandang kalian selalu membuka diskusi yang lebih dalam. Jangan lupa like video ini agar analisis seperti ini tidak tenggelam oleh konten dangkal. Subscribe channel ini kalau kamu ingin terus memahami geopolitik, perang modern, dan arah dunia ke depan tanpa narasi setengah-setengah. Dan di video berikutnya, kita akan bahas satu pertanyaan besar. Apakah teknologi justru membuat perang semakin sulit dihentikan? Jangan sampai ketinggalan.